Para sahabat Fresh Juice di mana saja berada, mari kita membaca dan merenungkan Injil hari ini. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 1 sampai 8. Izinkan saya untuk membacakannya. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice, tadi dikatakan di awal, Yesus berpesan kepada kita semua, janganlah kita berhenti untuk berdoa. Kita harus disiplin dan tekun di dalam berdoa. Kadang-kadang ada yang masih bertanya, bagaimana ya caranya kita berdoa? Sebenarnya sudah berdoa, tapi masih saja ada keraguan ketika berdoa, sehingga bertanya tidak hanya pada dirinya sendiri, tapi bertanya kepada orang lain atau bahkan kepada para gembala, gimana ya caranya saya itu berdoa? Lalu masih juga muncul pertanyaan, doa-doa apa saja ya yang bisa saya doakan sehingga doa-doa saya itu segera terkabul, sehingga doa-doa saya itu segera mendapatkan jawabannya. Saya ingin membantu para sahabat semua secara sederhana bagaimana kita itu berdoa. Tentu pengalaman ini mengalir dari pengalaman saya pribadi. Bagaimana saya membangun hidup doa saya. Sepintas ketika saya melihat perjalanan dari pengalaman doa saya, tentu tidak lepas dari pengalaman kecil, pengalaman anak-anak. Ketika saya mulai diajari untuk berdoa, saya masih ingat saya diajari doa-doa pokok itu oleh kakak saya yang kedua. Mulai saya diajari membuat tanda salib, doa Salam Maria, doa Bapa Kami,
Lalu kemudian doa aku percaya. Doa-doa pokok diajarkan kepada saya. Kemudian orang tua mulai, khususnya bapak, mengajari doa rosario. Lalu bersama dengan teman-teman di masa kanak-kanak dulu, setiap hari kami berdoa rosario bersama dengan teman-teman. Bahkan di masa kecil itu, di masa kanak-kanak itu, saya masih ingat betul, saya sangat rajin berdoa rosario. Nah, kemudian dalam perjalanan waktu, beranjak remaja bersama dengan kelompok Legio Maria, mulai berdoa juga dengan tekun, yaitu doa rosario dan doa-doa yang lain. Kemudian masuk seminari menengah, novisiat, seminari tinggi, dan sampai sekarang tentunya saya terus disiplin untuk membangun hidup doa saya. Sehingga dari situlah pengalaman doa sekarang ini tidak hanya teori, tapi benar-benar pengalaman doa itu adalah pengalaman yang mengalir dari kehidupan sehari-hari itu. Sehingga saya memberikan beberapa tips kepada para sahabat semua. Kalau misalnya kita mau berdoa, mulailah dari hal-hal yang akan saya sebut ini. Yang pertama, mulailah dari apa yang kamu rasakan. Dan itu adalah pengalaman yang paling konkret, pengalaman yang paling dekat. Soal rasa, soal perasaan. Dan kamu bisa memberi nama dari perasaanmu itu. Tentu saya tidak bisa menyebut perasaan-perasaan apa yang muncul, tapi yang jelas saya yakin para sahabat bahkan detik ini pun bisa merasakan perasaan yang saat ini ada di dalam dirimu. Maka mulailah berdoa dari perasaanmu itu. Kalau misalnya para sahabat sedang sedih, berdoalah mulai dari pengalaman sedihmu itu. Kalau misalnya para sahabat bergembira, mulailah dari pengalaman kegembiraanmu itu. Kalau para sahabat saat ini merasa takut atau ragu, mulailah dari pengalaman itu. Lalu yang kedua, mulailah juga berdoa dari apa yang kau pikirkan. Nah, tentu yang para sahabat pikirkan itu sangat dekat juga. Saat ini para sahabat sedang berpikir apa, sedang memikirkan apa. Nah itu, mulailah dari apa yang kamu pikirkan itu. Bisa juga kita berdoa mulai dari yang kita harapkan. Saya kira kita tidak pernah mati di dalam pengharapan. Selalu saja ada harapan yang ada di dalam diri kita. Dan saya sarankan para sahabat mulai dari harapan-harapan yang para sahabat punya itu. Dan mulailah berdoa dari situ. Kemudian para sahabat juga bisa memulai berdoa dari apa yang kamu impikan. Saya percaya para sahabat itu punya impian yang banyak. Dan saya kira kita tidak boleh ragu, kita tidak boleh takut, tidak dilarang ketika kita berdoa dan menyampaikan kepada Tuhan, kita menyampaikan harapan-harapan kita itu. Dari apa yang saya ungkapkan ini para sahabat, sebenarnya tujuan saya itu satu. Mengapa Yesus dalam Injil hari ini mengatakan jangan jemu-jemunya di dalam berdoa, jangan malas di dalam berdoa, kamu harus tekun, disiplin, sabar di dalam berdoa. Karena saya menangkap pesan Yesus itu adalah
Apakah kita benar-benar punya koneksi ya dengan Tuhan? Kita punya enggak relasi dengan Tuhan? Karena di pertanyaan terakhir Yesus menyatakan demikian. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Wow, ini menyentak kita. Bayangkan, kalau kita tidak punya koneksi dengan Tuhan, lalu ditanya seperti ini ya, pernyataan Tuhan. Adakah iman di bumi? Adakah iman di dalam hatimu? Kalau misalnya itu terjadi, wow. Saya kira itu bukanlah kabar gembira. Nah, kabar gembira yang ingin kita bangun adalah ketika Tuhan bertanya, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Kita langsung bisa menjawab, yes, ada. Karena tadi kita masing-masing benar-benar terkoneksi dengan Tuhan. Para sahabat, Fresh Juice di mana saja berada, mari kita tidak hanya membaca Injil hari ini, tidak hanya hafal ceritanya tentang hakim yang tidak benar itu, tetapi kita menangkap pesan dari Yesus. Dan pesannya sangat jelas, supaya kita tidak jemu-jemu di dalam berdoa. Atau bahasa yang saya tawarkan adalah, kita harus tekun berdoa, kita harus rajin berdoa, kita harus disiplin di dalam berdoa. Karena apa? Tujuan utama kita berdoa adalah supaya hidup kita ini terus terkoneksi dengan Tuhan. Dan ketika Tuhan bertanya, adakah iman di bumi itu? Adakah iman di hatimu itu? Kita akan menjawab, yes Tuhan. Iman itu ada. Meskipun iman itu hanya sebesar biji sesawi, karena aku percaya, maka aku bisa melakukan hal-hal yang besar di dalam hidupku. Begitu saja para sahabat semua, dan saya ingin memberkati satu persatu para sahabat Fresh Juice di mana saja berada, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. You are the best. Bye-bye.